Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan Kania di acara Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Oke Sobat Sehat, bicara soal the effect after pandemic COVID-19 nih. Sobat Sehat tahu nggak sih ada positive side yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19? Yap, salah satunya masyarakat itu jadi lebih aware dengan kesehatan kita sendiri. Ada yang mungkin berlomba-lomba untuk menjadi lebih sehat dengan cara minum vitamin, memeriksakan diri kalau lagi sakit, dan juga ada yang turut serta berolahraga nih, baik dengan instruktur maupun tanpa instruktur. Nah, Sobat Sehat, pernah nggak sih waktu Sobat Sehat lagi melakukan olahraga nih, terus tiba-tiba jatuh, kemudian kakinya terkilir, atau sampai nggak bisa bergerak, mungkin ankle atau sendinya tuh sampai kejang atau kaku gitu, pernah nggak sih? Kalau pernah, so, that's why today I'm going to talk about rehabilitasi medis yang ada di RSA UGM. Tentu saja dengan narasumber kita hari ini. Halo Mas. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih, biar Sobat Sehat yang ada di rumah tahu nih. Oke, hai teman-teman. Jadi perkenalkan dulu, saya Eko Kurniawan. Saya sebagai penanggung jawab di rehabilitasi medik di RSA UGM. Kebetulan kalau profesi saya sendiri di ortotik prostetiknya, jadi tim ortotik prostetiknya. Oke, biasanya dipanggil siapa nih? Eko. Oke, Mas Eko ya? Mas Eko, ya. Oke, nah Mas Eko, ada banyak banget nih mitos dan fakta kalau bicara soal rehabilitasi medis, kayak misal pijet, atau mungkin di waktu terkilir tuh harusnya ngapain, dan lain sebagainya. Mungkin sahabat sehat udah pada penasaran nih Mas, jadi boleh ya kita langsung tanya-tanya nih? Siap. Oke. Talking about medic rehabilitation nih Mas, atau rehabilitasi medis. Layanan apa aja sih Mas yang tersedia di klinik rehabilitasi medis RSA UGM saat ini Mas? Ya, baik. Untuk layanan yang ada di rehabilitasi medik, itu sebenarnya ada 5 layanan. Yang pertama memang dokter spesialis rehabilitasi mediknya sendiri. Terus yang kedua adalah fisioterapi, yang mungkin banyak orang awam itu taunya ya fisioterapi rehabilitasi medik ya. Benar. Terus yang ketiga ada terapi okupasi, terus terapi wicara, dan terakhir adalah ortotik prostetik sendiri. Seperti itu. Oke, jadi ada 5 layanan ya Mas kira-kira. Oke, nah kira-kira kasus apa aja sih Mas yang bisa ditangani oleh klinik rehabilitasi medis yang ada di RSA UGM nih Mas? Ya. Untuk layanan yang bisa dilayani sebenarnya hampir semua layanan ya, baik itu dari anak-anak, pediatri, sampai ke geriatri, orang tua. Seperti itu, dari fisioterapi sendiri itu bisa masuk, dari geriatri, neuro, muskulo, terus nyeri tulang belakang biasanya atau terkilir, seperti itu bisa masuk fisioterapi. Terus kalau untuk okupasi terapi mungkin banyak teman-teman juga belum tahu juga. Okupasi terapi itu adalah layanan terapi yang arahnya ke motorik halus. Oke. Seperti itu. Jadi seperti anak-anak yang mengalami gangguan konsentrasi, terus CP, autis. Kalau untuk dewasa biasanya post stroke. Itu biasanya mereka kan ada kelemahan anggota gerak yang istilahnya fungsionalnya berkurang. Nah, nanti akan dilatih di okupasi terapi. Terus terapi wicara juga sama. Dia pasti karena namanya juga udah terapi wicara ya. Jadi memang areanya nanti di area mulut. Jadi ada gangguan-gangguan di area mulut seperti gangguan keterlambatan berbicara pada anak-anak. Terus ada istilahnya kalau untuk post stroke, kalau untuk dewasa ya, itu biasanya kan ada gangguan bicara, ada gangguan susah gitu ya Mas ya? Seperti itu, ada afasia, disfagia, seperti itu. Terus ada ortotik prostetik sendiri. Ortotik prostetik layan terapi biasanya untuk memaksimalkan anggota gerak tubuh yang layu atau yang hilang. Contohnya kalau yang hilang itu karena amputasi, itu akhirnya dibuatkan kaki palsu atau tangan palsu, seperti itu. Kalau untuk yang layu, contohnya stroke, itu kan dia jalannya kakinya jadi lemas. Kalau jalan kan harus istilahnya keseret. Itu nanti betul. Nanti kan susah untuk jalannya, kita support untuk dibuatkan AVO atau sepatu, seperti itu. Berarti di rehabilitasi medis ini nggak cuma mengobati, tapi justru bisa membuat alat untuk gampangnya
memudahkan bagi pasien ya Mas untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Termasuk kayak walker, kemudian kaki palsu gitu juga ya. Betul. Oke. Betul. Nah, kita udah tahu nih Mas layanannya apa aja, terus kasus-kasusnya apa sih yang sering. Selanjutnya tujuan dari rehabilitasi medik tuh apa sih Mas kira-kira? Baik, untuk tujuan dari rehabilitasi medik sendiri, jadi memang sesuai namanya rehabilitasi medik, jadi memang mengembalikan fungsi. Jadi terapi, arahnya adalah terapi untuk mengembalikan fungsi tubuh yang layu, yang mengalami masalah. Itu bisa karena diamputasi tadi, bisa karena layu, lemah, karena stroke dan jadinya lemah, seperti itu. Terus mungkin anak-anak yang tumbuh kembangnya terganggu, jadinya harus dilatih untuk terapi, untuk distimulus, stimulan untuk perkembangannya biar bagus, seperti itu. Oke, jadi mulai dari tindakan preventif sampai mengobati juga bisa ya Mas di rehabilitasi medis. Nah, kira-kira untuk tenaga kesehatan yang terlibat di rehabilitasi medis itu apa aja ya Mas? Kalau yang terlibat biasanya kita rujukan yang masuk ke rehabilitasi medik itu adalah yang paling banyak adalah dari poliorto. Ortopedi. Ortopedi hampir semua pasien yang dari ortopedi pasti akan ada tindakan rehabilitasi medik untuk terapi ataupun yang lainnya. Terus dari poli anak, tumbuh kembang juga sangat banyak sekali. Penyakit dalam, saraf, seperti itu. Hampir semua bisa masuk biasanya. Oke, berarti nggak cuman masalah di mobilisasi ya, kayak misal susah jalan, kemudian susah ngomong, tapi juga untuk tumbuh kembang kemudian autis dan sebagainya juga bisa ya Mas ya. Nah, selanjutnya nih Mas, alat medis apa aja sih yang tersedia di klinik rehabilitasi medis Mas? Untuk alat medisnya sendiri itu kalau yang di fisioterapi ya, fisioterapi itu alat medis penunjang, jadi penunjangnya di situ ada seperti TENS untuk istilahnya merelaksasi ototnya, terus ada SWD, ada infrared, ada US. Terus kalau untuk yang di ortotik prostetiknya sendiri kita ada workshopnya sendiri, workshop untuk pembuatan alat-alat bantu itu. Terus untuk alat yang diproduksinya sendiri itu baik ya kaki palsu, tangan palsu, tongkat, walker dan lain sebagainya. Udah tersedia juga ya Mas? Iya, kita siap tersedia digunakan semua untuk alat bantunya. Kalau untuk jadwal pelayanannya rehabilitasi medis tuh kira-kira hari apa aja ya Mas? Kalau untuk jadwal pelayanan kita seperti jam poli yang ada di RSA, jadi dari Senin sampai Jumat. Untuk pelayanan di poli kita terapi ya, pelayanan terapi itu dari jam 8 pagi dari hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi mulainya sama, tapi sampai jam 3 kecuali Jumat. Kalau Jumat nanti ya? Kecuali kalau Jumat kita agak panjang sedikit sampai setengah 4. Sampai setengah 4. Nah, kalau untuk dokternya sendiri, pelayanan dokter, pemeriksaan dokter itu kita mulai dari jam 9. Dokter itu mulai praktek jam 9, tapi kalau selesainya sama sampai jam 3. Iya, seperti itu. Ini Mas, ngomongin soal mitos dan fakta nih. Kita semua kan pasti pernah yang ngerasa kesleo, terkilir, atau mungkin nih waktu lama di depan komputer gitu, punggung nih jadi pegel banget gitu ya Mas. Kayak gitu tuh sebenarnya perlu dilakukan rehabilitasi medis nggak sih Mas? Atau mungkin kayak stretching atau pemanasan gitu? Kalau seperti kasus-kasus kita duduk lama di depan komputer akhirnya pegel, itu memang harus dilakukan stretching. Iya, jadi karena istilahnya kita duduk di depan komputer lama, otomatis otot-ototnya kan kaku. Makanya harus kita lakukan stretching supaya untuk istilahnya ngulur ototnya biar nggak kaku. Kayak gitu. Kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan stretching tuh berapa Mas? Kayak misal 2 jam sekali atau mungkin berapa gitu, ada nggak sih Mas? Ya, jadi efektifnya 30 menit sekali kita lakukan stretching. Jadi merubah posisi. Nah, kita stretching, jadi berubah posisi, dia duduknya yang tegang seperti itu, kita relaksasi sebentar. Karena kalau nggak dilakukan stretching nanti timbul komplikasi-komplikasi gitu ya Mas? Yang paling parah apa Mas kira-kira? Yang paling parah memang
kalau duduk, kalau kondisi duduk biasanya nyeri punggung pasti. Oke. Jadi low back pain bisa ya, Mas? LBP, betul. Benar-benar. Arahnya ke situ. Oke, nah Sobat Sehat, kita udah tahu nih mulai dari layanan, kasus-kasus, kemudian tenaga kesehatan apa aja sih yang terintegrasi di klinik rehabilitasi medis RSA UGM. Mungkin sebelum ditutup video pada hari ini nih, Mas Eko mau kasih closing statement kepada Sobat Sehat yang ada di rumah? Jadi sobat sehat semua yang ada di rumah tetap jaga kesehatan. Apabila melakukan perjalanan jauh tetap harus melakukan istilahnya relaksasi dulu. Yang terutama yang pakai mobil, transportasi darat, jarak jauh itu harus istilahnya rileks. Jangan sampai posisi terforsir waktu atau terforsir tubuhnya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, seperti itu. Oke, nah itu tadi Sobat Sehat, kalau masih punya pertanyaan seputar rehabilitasi medis atau mungkin mau konsultasi, bisa banget langsung menghubungi admin atau customer service RSA UGM dengan nomor yang udah tertera di layar ya. Atau bisa juga komen di bawah video ini ya, nanti Mas Eko dan tim RSA UGM akan bantu menjawab. Oke, sekian dulu ya video buat hari ini. Don't forget to subscribe, like, and also ring the notification bell to get more notification on camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Bye!